Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Fadilah, mahasiswa PJJ S2 PAI-WNC Bersyek Nurjati Cirebon. Video kali ini akan membahas tentang analisis artikel Islamic Education in the Context of Globalization, Facing the Challenges of Secularism and Materialism oleh Aib Saifuddin 2022. Sebagai pemenuhan tugas pembuatan video pada mata kuliah studi literatur pendidikan bahasa Inggris dengan dosen pengampu Dr. Nana Priyajana, M.Pd. Coba bayangkan seorang siswa muslim hari ini. Pagi hari, ia belajar di madrasah, menghafal Al-Quran, mempelajari fikih, dan akhlak. Tapi begitu pulang, ia langsung membuka TikTok, Instagram, atau YouTube, dan menghabiskan berjam-jam dengan konten global yang seringkali berorientasi pada gaya hidup, konsumsi, dan hiburan. Di satu sisi, ia hidup dalam ruang yang sakral yaitu kelas, masjid, pesantren. Di sisi lain, ia hidup dalam ruang digital yang sangat sekuler dan materialistik. Pertanyaannya, apakah pendidikan Islam hari ini mampu membimbing siswa seperti ini? Inilah pertanyaan yang dikaji oleh Aib Saifuddin dalam artikelnya, yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas 3 hal. Bagaimana tantangan globalisasi, sekularisme, dan materialisme menekan pendidikan Islam? Sejauh mana strategi yang ditawarkan sudah konkret untuk era digital? Serta apa implikasi dan peluang riset lanjutannya, terutama untuk pembelajaran jarak jauh? Saifuddin memotret setidaknya 3 arus besar. Pertama, globalisasi. Teknologi informasi membuat nilai, budaya, dan cara berpikir menyebar sangat cepat. Siswa kita tidak lagi hanya berhadapan dengan nilai lokal, tapi juga dengan cara pandang dunia yang sering tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, sekularisme. Mengacu pada pemikiran Al-Atas, sekularisme bekerja melalui 3 proses. Desakralisasi alam. Alam hanya dipandang sebagai objek eksploitasi, bukan ayat Tuhan. Desakralisasi politik, kekuasaan tidak lagi memiliki dimensi transendental. Dan dekonsekrasi nilai. Semua nilai jadi relatif, tidak ada lagi standar moral yang absolut. Dalam pendidikan, ini berarti agama dianggap urusan privat, sementara sekolah fokus pada keterampilan teknis dan karir. Ketiga, materialisme. Keberhasilan diukur dari gaji, jabatan, dan status sosial. Lembaga pendidikan, termasuk yang berlabel Islam, sering terjebak dalam logika yang sama. Sukses berarti bisa melahirkan lulusan yang laku di pasar kerja, sementara dimensi spiritual dan akhlak terpinggirkan. Di titik ini, muncul pertanyaan kunci. Apakah pendidikan Islam harus memilih antara dunia dan akhirat? Tentu tidak. Dalam pandangan Islam, ilmu dan kerja duniawi tidak dipisahkan dari tujuan ukhrawi. Tanpa keseimbangan, terjadi 2 ekstrem. Jika hanya fokus pada nilai spiritual tanpa kompetensi duniawi, lulusan pendidikan Islam dianggap tidak siap menghadapi persaingan global. Sebaliknya, jika hanya fokus pada karier dan ekonomi, lulusan bisa saja cerdas secara intelektual, tetapi miskin integritas dan rapuh secara moral. Saifuddin menegaskan, tugas pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang kuat secara spiritual, intelektual, dan moral sekaligus. Tantangannya adalah bagaimana mewujudkannya secara nyata di era digital. Ia mengusulkan 4 strategi, integrasi nilai spiritual dengan sains modern, penguatan pendidikan karakter sebagai benteng, serta inovasi metode pembelajaran yang relevan dengan dunia siswa. Secara filosofis, ini kuat. Ia melihat tantangan secara sistemik dan jujur mengakui bahwa lembaga pendidikan Islam pun sering terjebak dalam orientasi materialistik. Namun, strateginya masih normatif, belum operasional. Bagaimana desain kurikulumnya? Bagaimana RPP-nya? Pelatihan gurunya seperti apa? Dan yang paling penting, dimensi digitalnya belum digarap tuntas. Padahal, kita sekarang hidup di mana siswa banyak belajar dari algoritma, bukan hanya dari guru. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ, analisis ini jadi semakin relevan. Kelas daring tidak punya atmosfer sakral seperti masjid atau pesantren. Algoritma media sosial menjadi guru baru yang sering lebih dominan. PJJ bukan hanya soal memindahkan materi ke PowerPoint dan Google Meet. Perlu ada aktivitas yang mendorong refleksi spiritual dan penerapan akhlak, meski dalam konteks online. Berdasarkan celah ini, satu topik riset yang sangat relevan adalah bagaimana merancang kurikulum literasi digital Islami yang mampu membekali siswa menilai konten keagamaan di internet dan menguatkan mereka menghadapi pengaruh sekularisme dan materialisme yang diperkuat algoritma, tanpa sekadar memblokir. Ini akan mengisi kekosongan yang belum disentuh oleh Saifuddin. Sebagai penutup, beberapa rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan.
Hindari anggapan kurikulum sekuler itu netral. Rancang kebijakan yang memberi ruang bagi integrasi nilai Islam di semua mata pelajaran. Bagi guru, kembangkan RPP yang benar-benar mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral. Bagi keluarga, jangan serahkan sepenuhnya pembinaan akhlak pada sekolah. Dampingi anak dalam konsumsi media digital. Kita kembali ke siswa yang hidup dalam dua dunia tadi. Pendidikan Islam hari ini tidak cukup hanya mengajar agama di kelas. Ia harus menata ulang hubungan antara ilmu dan nilai, menghadirkan kurikulum yang seimbang, dan yang terpenting, merancang strategi baru untuk menghadapi realitas digital. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah lembaga pendidikan Islam siap menawarkan model pendidikan yang tidak hanya mengejar kerja dan gelar, tetapi juga menyelamatkan jiwa dan membentuk manusia seutuhnya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.